Warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang pendidikan Pancasila. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eka Okta Prianto dari kelas A1 Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen IMI. Pengertian Pancasila. Pengertian Pancasila secara etimologis. Bila dilihat dari secara harfiah atau etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dari India atau bahasa kasta Brahmana, yang dapat dijabarkan dalam dua kata, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti dasar. Sehingga Pancasila berarti lima dasar, yaitu lima dasar negara Republik Indonesia. Dalam buku Sutasoma, istilah Pancasila di samping mempunyai arti yaitu berbatu sendi yang lima, atau dari bahasa Sanskerta dia juga mempunyai arti pelaksanaan kesusilaan yang lima atau Pancasila Krama, yaitu meliputi 1. Tidak boleh melakukan kekerasan atau asima. 2. Tidak boleh mencuri atau asetia. 3. Tidak boleh berjiwa dengki atau indriva nigraha. 4. Tidak boleh berbohong atau amswada. 5. Tidak boleh mabuk minuman keras atau dama. Pengertian Pancasila secara historis. Pancasila secara historis berarti perumusan Pancasila sebagai dasar negara tidak terlepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia dalam merebut kemerdekaannya. Pembahasan Pancasila secara ilmiah. Pembahasan Pancasila secara ilmiah adalah kajian yang ilmiah yang bersifat koheren atau runtut, tanpa adanya suatu pertentangan di dalam sila-silanya atau kontradiksi interminis, sehingga sila-sila Pancasila itu merupakan kesatuan yang sistematik. Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia sebelumnya disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Nilai-nilainya telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala, sebelum bangsa Indonesia mendirikan negara Republik Indonesia. Nilai-nilai tersebut berupa adat istiadat, kebudayaan, serta nilai-nilai religius. Nilai-nilai tersebut telah melekat dan teramalkan oleh masyarakat ketika itu dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, untuk memahami Pancasila secara lengkap dalam kaitannya dengan jati diri bangsa Indonesia, mutlak diperlukan pemahaman sejarah perjuangan dari bangsa Indonesia. Diperlukan adanya pemahaman tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam membentuk suatu negara yang didasari atas asas hidup bersama demi kesejahteraan hidup bersama, yaitu negara yang berdasarkan Pancasila. Nilai-nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila yaitu 1. Ketuhanan. 2. Kemanusiaan. 3. Persatuan. 4. Kerakyatan serta keadilan. Secara nyata dan objektif telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum negara ini terbentuk. Untuk memberikan gambaran bagaimana Pancasila dalam konteks dengan sejarah perjuangan bangsa, dapat dijelaskan secara singkat jalannya sejarah tersebut sebagai berikut, yaitu 1. Zaman Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai pada tahun 400 Masehi dengan rajanya Mula Warman beserta masyarakatnya ketika itu telah memberikan sedekah kepada Brahmana, dan para Brahmana tersebut telah membangun yupa atau tiang batu sebanyak 7 buah sebagai tanda terima kasih kepada raja yang dermawan. Hal tersebut menggambarkan bahwa nilai-nilai sosial politik dan nilai ketuhanan sudah ada sejak zaman kerajaan tersebut. Kita tahu bahwa Kerajaan Kutai adalah zaman sejarah Indonesia pertama. Selanjutnya, bentuk kerajaan dengan agama sebagai tali pengikat. Kewajiban raja ini telah
tampak pula dalam kerajaan-kerajaan yang muncul kemudian, seperti Kerajaan Sriwijaya di Sumatera dan Kerajaan Majapahit yang berpusat di Jawa. Zaman penjajahan. Dengan runtuhnya Kerajaan Majapahit, maka secara bersamaan berkembanglah kerajaan-kerajaan Islam seperti Kerajaan Demak. Maka mulailah berdatangan orang-orang Eropa di Nusantara seperti Portugis, Spanyol yang ingin menguasai pusat tanaman dan rempah-rempah. Namun lama-kelamaan peranan mereka meningkat menjadi penjajah, sehingga pada tahun 1511 wilayah Malaka dikuasai oleh bangsa Portugis. Demikian pula dengan Belanda yang masuk ke Indonesia sejak abad ke-16 dengan FOC-nya atau company telah melakukan paksaan-paksaan sehingga banyak mendapatkan perlawanan dari rakyat Nusantara kala itu. Bahkan sejak abad ke-17, Belanda makin meningkatkan kekuasaannya di seluruh Indonesia. Dengan kondisi yang demikian, maka perlawanan rakyat pun terjadi di berbagai wilayah Nusantara, yang antara lainnya: 1. Pada tahun 1817 di Maluku, perlawanan dipimpin oleh pahlawan Patimura. 2. Pada tahun 1819 di Palembang dipimpin oleh Bahrudin. 3. Pada tahun 1821 sampai 1837 di Minangkabau dipimpin oleh Imam Bonjol. 4. Di Jawa Tengah tahun 1825 sampai 1830 dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. 5. Pada tahun 1860 di Aceh dipimpin oleh Teku Umar, Teku Ditiro dan Panglima Polim. 6. Pada tahun 1894 sampai 1895 di Lombok dipimpin oleh Anang Agung Made. Nomor 7. Pada tahun 1900 di Tanah Batak dipimpin oleh Sisinga Mangaraja. 8. Dan lain-lain. Perlawanan rakyat di berbagai Nusantara. Perlawanan rakyat tersebut dilakukan dengan semangat perlawanan terhadap penindasan dari bangsa Belanda. Namun karena ketiadaan persatuan dalam perlawanan terhadap penjajah tersebut, maka semua perlawanan tersebut selalu kandas. Sehingga pada tahun 1830 sampai 1870 bangsa Belanda makin meningkatkan jajahannya dengan menerapkan sistem monopoli melalui tanam paksa serta mewajibkan terhadap rakyat yang tak berdosa, sehingga penderitaan rakyat makin menjadi-jadi. Ada beberapa nilai pelajaran yang dapat kita petik dari penjajahan oleh bangsa asing tersebut. Misalnya, telah menimbulkan rasa nasionalisme dan menyadarkan kepada rakyat Nusantara kala itu bahwa perlawanan yang dilakukan secara sendiri-sendiri tidak akan efektif, sehingga perlu dibina rasa persatuan dan persatuan bersama dalam melawan penjajah. Hal tersebut sesuai dengan salah satu dari sila dalam Pancasila. Dan dengan kondisi demikian menyebabkan penduduk bangsa Belanda berakhir tepatnya pada tanggal 10 Maret 1940. Landasan pendidikan Pancasila. Terdapat 4 landasan pendidikan Pancasila, yaitu 1. Landasan historis. 2. Landasan kultural. 3. Landasan yuridis. 4. Landasan filosofis. Tujuan pendidikan Pancasila. Dengan kata lain, pendidikan Pancasila adalah pendidikan ideologi di Indonesia. Tujuan pendidikan Pancasila dapat membentuk warga negara yang baik dan paham akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta memiliki rasa cinta dan nasionalisme terhadap negara Indonesia. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah sesuatu kesatuan yang saling berkaitan, bahkan saling berkualifikasi antara satu sila dengan sila lainnya, sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh untuk tujuan tertentu. Pancasila dalam konteks
Ketatanegaraan Republik Indonesia. Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang disebut sebagai dasar filsafat negara. Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia adalah pembagian kekuasaan lembaga tinggi negara, hak dan kewajiban, keadilan sosial, dan lainnya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boom.